Sahabat setia Gomori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Aduh, cuaca selalu mendung di bulan Desember seperti White Christmas. Tapi kita belum Christmas ya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Apa? Dikandung tanpa noda? Maksudnya apa ya Romo ya? Sebelum menjelaskan perihal hari raya ini, mari kita tengok sejarahnya dahulu. Perayaan hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda merupakan dogma gereja yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854. Jadi sudah selama 146 tahun. Namun, jauh sebelum dogma ini dilayangkan, penghormatan dan perayaan Maria dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata, Immaculate Conception, sudah dikenal sejak tahun 1476. Dogma ini mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang terberkati pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, maka ia dibebaskan dari semua noda dosa asal. Dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda menjadi semakin penting setelah penampakan di Lourdes pada tahun 1858. Di Lourdes, seorang gadis berusia 14 tahun bernama Bernadette Sorbirous menyatakan bahwa seorang wanita cantik muncul di hadapannya dan wanita itu memperkenalkan diri sebagai yang dikandung tanpa noda. Dan para umat percaya bahwa wanita tersebut adalah perawan suci Maria. Bunda Maria dikandung tanpa noda ini berhubungan dengan perannya yang sangat istimewa sebagai ibu Tuhan. Bunda Maria menjadi model atau teladan kekudusan agar kita pun dapat berjuang untuk hidup kudus setiap hari dengan mengandalkan rahmat Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya
tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada satu buah nyanyian yang mengatakan demikian. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu sungguh betul dan kita amini. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Romo, lantas bagaimana dengan hari raya Bunda Maria dikandung tanpa noda ini? Persis, titik berangkatnya adalah pada premis kesempurnaan adalah milik Allah. Jadi titik sampainya adalah Allah menganugerahkan karya keselamatannya kepada kita melalui Bunda Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Dan lahirlah Sang Immanuel. Tentu misteri ini tidak mudah kita pahami. Namun bukan berarti tidak bisa kita imani. Inilah peristiwa yang kita sebut sebagai inkarnasi. Dari kata Latin incarne, masuk ke dalam daging. Misteri penjelmaan firman Allah, kalimatullah yang menjadi manusia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengungkapkan bahwa sejak semula Bunda Maria telah disiapkan oleh Allah untuk menjadi Bunda Tuhan. Kabar gembira yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel demikian. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bunda Maria beroleh kasih karunia Allah dalam rupa kekudusan, hingga buah rahimnya menjadi tabernakel tempat Sang Maha Kudus bersemayam. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur merayakan tokoh spesial dalam gereja, yakni Bunda Maria. Ia adalah figur, model, teladan dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dalam menyerahkan seluruh hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Sudahkah kita mengarahkan hidup kita untuk sepenuhnya melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.